Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wasallam. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan suatu bulan keberkahan bagi umat Islam, yaitu yang sering kita dengar marhaban syahrul Ramadan, syahrul siyam was sa'adah. Telah datang kepada kami bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana bulan kita berpuasa, menahan hawa nafsu dan dahaga, yaitu bulan penuh keberuntungan, syahrul sa'adah, bulan penuh keberuntungan, yang dimana Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda daripada Abi Hurairah, Rasul SAW, anna Rasul SAW ragyal minbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna hadha, faqala li Jibril aragamallahu anfa abdi au ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lah. Faqultu amin. Summa qala ragima anfu abdin au ba'da adraka walidahi au ahaduhuma lam yadkhilul jannah. Faqultu amin. Summa qala ragima anfu abdi au ba'da dzukirta indahu falam yusalla alaihi. Faqultu amin. Di mana hadis Nabi SAW pernah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar dan beliau bersabda amin, amin, amin. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuat mengatakan seperti itu? Beliau bersabda, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang setelah memasuki Ramadan, Allah belum mengampuni dirinya. Maka aku katakan, kata Rasulullah SAW, amin. Kemudian Jibril berkata, terhinalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak mendapatkan membuatnya masuk surga. Maka dijawab oleh Rasulullah, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, terhinalah seorang hamba ketika namamu disebut di sisinya ia tidak berselawat kepadamu, maka aku katakan amin, amin. Pelajaran kita di saat di bulan Ramadan ini yang kita takutkan, di saat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Jibril, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Kata para sahabat, beliau bersabda, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang setelah masuki Ramadan, Allah belum mengampuni dirinya. Nah, di saat inilah bulan Ramadan, bulan yang penuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedikit pun kita lengah daripada hal-hal untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan banyak televisi-televisi bertebaran dengan dunia-dunia hiburan agar kita menjauh daripada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita di bulan Ramadan gunakan kesempatan ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya amalan-amalan sunnah yang dilakukan selama di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kewajiban, keparduan kepada Allah taala dilaksanakan di bulan Ramadan, lebih Allah kali lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Oleh karena itu, mari kita hidupkan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik daripada awal ingin berbuka puasa, kita dianjurkan untuk memakai sunnah-sunnahnya, yaitu dengan membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru kita disunahkan lagi, biasakan memakan yang mana Rasulullah SAW pernah melakukannya, yaitu memakan tamar atau rutab. Yang diutamakan rutab. Kalau tidak ada rutab, baru tamar. Apa itu rutab? Rutab yaitu kurma
yang bahasa ngetrennya sebelum kurma itu dikeringkan. Tapi kalau tamar itu kurma yang sudah dikeringkan. Nah, di sini sekarang kita ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya berbukalah puasa dengan yang manis-manis agar kita benar-benar menjalankan akan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu apa lagi daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW? Jangan jadikan daripada bulan Ramadan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi usahakan lisan kita, perkataan kita yang tidak baik jangan sampai terkeluar daripada mulut kita. Yang kita takutkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini Allah kabulkan dan Allah terima setiap amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Wabil khusus selama bulan Ramadan kita jangan sampai menjauh daripada berbagi sesama orang-orang muslim. Kalau kita memiliki harta berlebih, biasakan membukakan orang-orang berpuasa. Maka pahalanya orang yang membukakan puasa, pahalanya sama seperti dia berpuasa penuh. Tapi di sini perlu diingat, jangan salah mengartikan makna hadis ini. Gara-gara sudah membukakan puasa, ini orang tidak berpuasa. Nah, akhirnya tidak ada artinya dan gunanya bersedekah di bulan Ramadan, sedangkan dia kewajiban dia untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjalankannya. Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW membukakan orang berpuasa sama pahalanya seperti dia berpuasa, dan Allah tidak mengambil akan pahala orang yang membukakan puasa itu. Nah, disinilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kita hidupkan kembali selama bulan Ramadan agar kita tidak merugi. Jangan jadikan bulan Ramadan ini bulan kerugian bagi kita. Kita ingat lagi kembali hadis Nabi tadi. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Begitu rugi orang yang sudah memasuki di bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak amalan dan sunnah Nabi yang selalu diingatkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah amalan-amalan di bulan Ramadan. Jangan sampai dijadikan di bulan Ramadan ini kerugian yang sangat-sangat membuat kita celaka di yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini, yang kita laksanakan ini berbuah pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.